Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan ini ada pertemuan ke-6 ya. Jadi pertemuan ke-6 ini analisis kuantitatif secara klasik, tapi meliputi ini grafimetri. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali, kemarin itu di trimetri ada asam basa, pengendapan, kompleksiometri, dan redok. Sekarang ini adalah grafimetri penguapan dan pengendapan. Di dalam penguapan dan pengendapan ini banyaknya teori, jadi Ibu akan menerangkan secara generalnya saja. Nah, selebihnya itu bisa dibaca ya untuk grafimetri. Nah, di dalam grafimetri ini dibagi menjadi grafimetri itu kan ada penguapan dan pengendapan. Di dalam grafimetri penguapan ini ada analisis anorganik dan analisis organik. Di dalam analisis anorganik ada grafimetri langsung, grafimetri tidak langsung, analisis senyawa organik ini untuk analisis organiknya, dan analisis logam alkali dalam bahan organik. Untuk analisis secara klasik, grafimetri penguapan ini ada analisis anorganik. Jadi artinya kalau langsung berdasarkan bobot sisa, contoh penentuan kadar abu, penentuan total padatan teralut. Kalau tidak langsung berarti berdasarkan jumlah yang menguap, contohnya penentuan kadar air. Bagaimana untuk analisis organik? Ya, di sini analisis unsur senyawa organik yang dibakar, sedangkan yang dihitung adalah oksigennya gitu. Jadi ada proses pembakaran di sini. Kalau analisis bahan alkali dalam logam tanah di bahan organik itu menggunakan asam sulfat atau dengan menggunakan asam nitrat. Bagaimana jenis air dalam bahan di sini ya? Ada air yang terikat secara kimia dan yang secara fisik. Kalau secara kimia itu adalah air kristal, artinya air yang terikat secara kimia dalam bahan dalam bentuk H2O dalam jumlah tertentu. Contoh di sini CuSO4 5H2O, COH 2 kali 2H2O. Nah, di sini kalau air konstitusi, jadi air secara terikat kimia dalam bahan tidak dalam bentuk H2O, tetapi akan keluar sebagai H2O bila bahan ini terurai. Contoh CaOH 2 kali menghasilkan CaO plus H2O. Nah, di sini untuk yang secara fisik ada air yang terabsorpsi, terlarut, terokulasi, dan air higroskopi. Nah, ini bisa dilihat ya untuk penjabarannya. Bagaimana ini kesalahan atau yang terjadi kesalahan pada proses penguapan yang terjadi pada grafimetri. Itu ada yang disebut dengan grafimetri langsung. Contoh alatnya bocor ya. Jadi tidak semua uap air terjerap pada absorben. Kemudian kadar air terukur kurang dari kadar air yang seharusnya. Sifat absorbennya itu bersifat higroskopis, kemungkinan tidak spesifik menyerap air dan gas lain yang ikut bersama uap air. Kalau grafimetri tak langsung, ini yang terjadi kesalahan, zat terurai, zat yang menghasilkan gas. Kadar air terukur lebih besar dari kadar air yang seharusnya, atau kesalahan analisis positif. Zat yang teroksidasi, artinya kadar air terukur lebih besar dari kadar air seharusnya, kesalahan analisis positif. Nah, di sini contoh adalah untuk penentuan kadar air di sini ya, ada analatnya X plus Y. Jadi berapa M analatnya di sini? M-nya ini berapa? M-nya ini berapa? Nah, ini grafimetri ini harusnya kan ada tuh di praktikum kemarin KDTK 1, tapi tidak dilakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan prinsip dan tujuannya itu bisa tersampaikan gitu ya untuk proses grafimetri ini. Nah, di dalam grafimetri penguapan atau yang disebut dengan termografimetri, ini adalah suatu bentuk grafimetri penguapan yang dilakukan dengan memantau massa, contoh selama proses pemanasan. Nah, di sini untuk penentuan menggunakan pemanasan suhu tetap dan pembakaran itu ada perancangan percobaan sederhana, residu dekompresi, dan penjebakan gas yang terjadi. Nah, sebenarnya ini tuh kalau dilakukan secara real itu lebih enak ya. Tapi mudah-mudahan kemarin sudahlah melakukan, misalnya dikasih data sekunder sama asisten, kemudian diisi, dan contoh soalnya juga dipelajari. Nah, ini adalah termogram untuk grafik yang menunjukkan perubahan massa sebagai fungsi
sebagai pengisi perubahan suhu di sini ya. Jadi di sini termogramnya ini adalah CO2, H2O, CO, CaO, CaCO3, CaC2O4. Ini semakin ke sini itu masanya ini semakin besar ya kalau dilihat dari temperatur. Jadi di sini kalau temperatur semakin di sini kalau temperatur semakin besar ini termogram maksudnya massa yang dihasilkan itu semakin kecil di sini ya. Jadi kita lihat massa semakin besar. Di sini jumlah termogramnya itu kan kecil ya. Tuh di 200 nih, kurang lebih di 150 yang punya Ca, C2O4, H2O. Kalau ini temperaturnya besar. Ini massanya ini adalah 10 ya, seperti itu. Jadi bahwa di sini tidak berbanding lurus ya dengan kalau dilihat di sini kalau temperatur kecil artinya masanya itu adalah besar yang dihasilkan gitu. Kalau misalnya temperaturnya besar berarti ini masanya kecil yang dihasilkan dari termogram atau grafik yang menunjukkan perubahan massa sebagai fungsi perubahan suhu pada gravimetri penguapan di sini. Nah, di sini adalah alatnya ya yang digunakan. Ini A-nya adalah analat, R-nya reagen, X-nya adalah endapan. Jadi jenis endapan itu ada kristalin dan koloid di sini. Itu ya. Ini untuk gravimetri pengendapan. Di sini untuk endapan kristalin luas permukaannya kecil sehingga absorpsinya kurang. Ada inclusion, ada occlusion, ada digestion. Jadi ini bisa dibaca gitu ya untuk penjabarannya. Nah ini yang disebut dengan endapan kristalin. Jadi kecil-kecil ya sebenarnya di sini. Ada ion-ionnya di sini. Nah bagaimana untuk endapan koloid? Jadi partikelnya juga kecil, bermuatan positif dan negatif bergantung ion yang diserap. Jadi gerakannya gerakan Brown ya. Jadi ada digestion juga, ada aging, memberikan larutan tanpa pemanasan untuk menghilangkan kembang kotor. Lihat, ini adalah gerakannya Brown seperti ini untuk endapan koloid ya, seperti ini. Tidak beraturan lah gitu. Reagen pengendap ada anorganik dan organik. Di sini kalau anorganiknya amonium fosfat dan amonia. Jadi ada Mg, NH3+, di sini NH4, PO4. Di sini menghasilkan MgNH4, PO4 menghasilkan Mg2P2O7. Kalau asam sulfat ya BaSO4 gitu ya. Kalau organik di sini adalah 8-hidroksiquinolin. Ini bisa dilihat strukturnya ya, dilihat struktur 8-hidroksiquinolin itu ada pasti muncul. Kemudian ada simetilglyoxim gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana faktor yang mempengaruhi terbentuknya endapan? Jadi harus susunan kimia endapan, kondisi pada waktu pengendapan, kelarutan endapan, suhu pembentukan endapan, konsentrasi reaksi pengendapan, dan kecepatan pencampuran. Ini adalah faktor yang mempengaruhi endapan. Syarat endapan itu yang pertama harus mengendap sempurna, yaitu analat relatif habis, tunggal, membentuk satu jenis endapan. Hal ini dikarenakan kelarutan kecil, bereaksi berlebih pada suhu rendah. Stabilannya ini ada AgCl, BaSO4. Tidak stabilnya adalah FeOH3 kali NH2O. Murni, ini harus murni ya, bebas pengotor baik sebelum atau di sini sesudah pengendapan. Kasar. Jadi saat pembuatan endapan dengan cara penambahan reagen perlahan, pengadukan dan temperatur tinggi. Sensitif itu adalah sifat endapan. Jadi berat molekulnya itu tinggi. Nah, ini adalah syarat endapan pada gravimetri. Pembentukan endapan kasar. Nah, di sini ada larutan dan reaksi encer. Kemudian di sini ada penambahan reaksi. Kemudian diaduk, temperaturnya harus tinggi, pengaturan pH gitu ya. Di sini adalah homogeneous partisipan. Jadi reaksi pengendap tidak dalam bentuk jadi, tapi menghasilkan ion pengendap setelah hidrolisis. Nah ini untuk pengendapan kasar. Bagaimana untuk pengotor endapan? Pengotor itu karena ada pengendapan yang sesungguhnya. Jadi ada
pengendapan bersama gitu ya, contohnya LO3 ada pengendapan susulan atau disebut dengan post precipitation. Jadi Mg2+ pengotor pada analat Ca2+ menjadi Ca oksalat sehingga menjadi endapan Mg oksalat. Nah, di sini adalah co-precipitation. Di sini adalah kotoran isomorf dan dapat campur danan inan. Nah, ini adalah bahasa kimia analitik, bisa dilihat ya, arti denan inan. Kotoran larut dalam inang gitu ya. Nah, di sini adalah Pb dalam endapan BO4 akan menggantikan Ba, kemudian BaNO3 2 kali dan KNO3 dalam endapan BaSO4. Nah, sebenarnya di situ. Jadi di sini ada kotoran terabsorpsi pada permukaan endapan dan kotoran teroklulasi oleh inang. Jadi tolong bahasa analitiknya, jadi nanti dilihat aja. Ibu tidak akan menjabarkan karena ini teori penjerapan, inang, denan itu apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengurangi pengotor setelah terjadi endapan, yaitu dengan pencucian endapan, rekristalisasi dan aging. Ya, jadi ini bisa dilihat gitu ya penjabarannya. Nah, ini untuk analisis kuantitatif pengendapan ini ada beberapa ya jenis. Jadi diambil ada di sini untuk metode anorganic cation. Jadi di sini adalah untuk basa ya, participation. Di sini analit ada, partisipannya apa, yang terbentuknya apa ya di sini. Kemudian beratnya di sini, misalnya Ba. Jadi di sini analitnya Ba2+ contohnya. Nah, di sini adalah partisipitannya adalah NH2 2 kali CrO2 akan menghasilkan BaCrO4. BaCrO4 jadi berat yang dihasilkan. Kemudian ini sampai Zn ya, Zn2+. Jadi ini adalah untuk knowledge. Di sini ada tabel untuk jenis gravimetri metode anorganik untuk kation ya, untuk basa kation. Nah, yang kedua adalah anion. Nah, Cn-, I-, Br-, Cl-, SO4 2-. Di sini adalah ada partisipitannya itu AgNO3 yang terbentuknya adalah AgCN di sini. Di sini adalah weight-nya di sini adalah AgCN. Nah, ini untuk reaksi yang sama ya, preparation of selected anorganic precipitant. Di sini adalah presipitannya adalah OH-. Nah, ini reaksi yang terjadinya di sini. NH2CO plus TH2 ini adalah reversible ya, 2H34+ plus CO2 2OH-. Seperti itu. Nah, ini untuk gravimetri pengendapan ya. Di sini juga ada contoh untuk gravimetri ya, anorganik kation dengan organik ini dicampur ya. Di sini ada analitnya NN2+ dimetil iodo. Ini enggak kelihatan ya, amin. Strukturnya ini. Nah, ini yang terbentuknya ini. Nah, ini adalah wedge-nya ya di sini. Kemudian di sini ada juga grafik yang tabel, maksudnya 8,5. Ini adalah analisis organik fungsional group. Nah, ini adalah untuk beda ya, untuk beda jenis precipitation. Di sini adalah ada organik halida. Ya, kemudian precipitannya itu AgNO3. Di sini AgX ya, precipitate-nya itu. Jadi ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis partisipan, ini baik dari organik, anorganik, kemudian campuran dari organik dan organik. Ini bisa dilihat aja tabelnya ya, untuk memudahkan, oh ini campurannya ini dengan ini. Kalau kation anorganik ini, kalau misalnya anion anorganiknya ini, itu maksudnya ya, setidaknya. Nah, ini bisa dilihat nanti dilengkapi ya, dikasihkan PPT-nya untuk bisa dibaca kembali secara detailnya, karena memang ini adalah teori. Nanti aplikasinya kita akan presentasi tentang gravimetri dan titrimetri. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.